Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Kita mau kemana? Di dalam mobil suasana hening yang mengitari sebelum pertanyaan yang Rima luncurkan. Pria tadi sebenarnya belum pergi saat menurunkan Rima, dia malah memperhatikan Rima dan mengamati gerak-geriknya. Satu hal yang pria itu tangkap, bahwa Rima sedang bingung, dia juga kelihatan resah. Dia tidak tahu keputusannya untuk mengajak Rima kembali ke dalam mobil benar atau salah. Sebelumnya saya mau bertanya, ucap pria itu dan Rima mengangguk. Kamu sedang bingung? Rima menoleh. Saya tidak tahu kamu bingung karena apa. Kita juga baru bertemu, bahkan saya belum tahu siapa namamu, tapi jika ini menyangkut tempat tinggal saya bisa bantu. Saya tidak tahu benar atau tidaknya kamu membutuhkan tempat tinggal, tapi kalau itu benar kamu bisa tinggal di rumah saya, tawarnya. Rima memandang pria itu ragu kemudian menggeleng. Bagaimana mungkin dia menerima begitu saja? Tenang saja, kamu tidak usah takut. Tidak, turunkan saja kami di sini, kita tidak saling mengenal. Rima menunduk. Ia memperhatikan wajah lelah Rafa. Ingin sekali menerima tawaran pria asing ini, tapi Rima juga takut kalau ia dan Rafa hanya dimanfaatkan. Sekarang banyak sekali penjahat berkedok di balik kebaikan. Yakin? Tanyanya datar. Yakin mau turun di sini dengan keadaannya yang lelah? Rima tahu maksud keadaannya adalah untuk Rafa. Ia juga lelah, apalagi Rafa. Rima hanya diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di pikirannya ia harus menolak. Takut pria ini hanya memanfaatkan mereka untuk kepentingannya sendiri, tapi kenapa hatinya percaya bahwa laki-laki ini baik dan tidak akan menyakiti mereka? Otak dan hati memang tidak selamanya jalan searah. Kebetulan saya juga lagi cari pembantu. Siapa tahu kamu berminat? Mata Rima membuat. Ia sangat butuh pekerjaan apalagi tempat tinggal. Dan sekarang dua hal yang Rima inginkan sudah ada di depan mata dan Rima tidak mungkin bisa menolaknya. Akhirnya Rima mengangguk sebagai jawaban. Meskipun ragu, Rima berusaha untuk berpikiran positif. Mobil melaju dengan kecepatan sedang, membelah jalanan yang agak licin karena memang masih gerimis. Jalanan yang tampak lenggang memudahkan mereka untuk sampai rumah dengan cepat. Rima tidak tidur meskipun ia sangat ingin menutup mata sebentar, tapi karena ada orang lain di sini Rima jadi tidak berani tidur. Entah benar atau tidak keputusan yang diambil Rima pasti memiliki resiko untuknya. Yang ia harapkan hanyalah semoga dia tidak salah telah memutuskan dan berharap kepada pria ini. Sesampainya di tempat tujuan mereka turun dari mobil. Kaki Rima yang masih polos, menapak di sana, terasa sangat dingin. Rima memperhatikan sekeliling, rumah ini tidak terlalu besar, hanya rumah minimalis dengan 2 lantai. Dindingnya yang dominan warna putih dan silver tua sangat cocok dengan taman yang lumayan luas. Kesan segar dari tanaman pasti sangat terasa memanjakan mata jika di pagi hari. Sekarang sudah sangat larut, jadi Rima tidak begitu memperhatikan sekitar. Rima masih menggendong Rafa yang masih tertidur pulas sembari mengikuti langkah lebar pria di depannya ini. Ini kamar kalian, istirahatlah. Setelah mengatakan itu dia naik ke lantai 2, di mana kamarnya berada. Rima membuka pintu kamar perlahan. Di sana ada single bed dan lemari kecil. Ia membaringkan tubuh Rafa di atas ranjang dan tentunya sudah ada bantal. Kamar ini memang kecil. Di ujung sana terdapat pintu berwarna biru muda. Sepertinya pintu itu pintu kamar mandi.
Rima memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Tubuhnya sangat terasa lengket, tidak tahu karena apa, padahal tadi waktu di luar sangat dingin. Setelah tubuhnya bersih kembali, Rima ikut berbaring di sebelah Rafa. Ia menatap Rafa dengan sendu. Mengelus pipinya membelai, mencium, kemudian Rima memeluk teman hidup sekaligus darah dagingnya. Tubuhnya sangat pegal, apalagi di bagian kaki, banyak kerikil yang Rima injak sehingga menyebabkan rasa ngilu. Rima memejamkan matanya untuk menyusul ke alam mimpi bersama Rafa. Beruntunglah ia bisa beristirahat dengan layak malam ini. Paginya sekitar pukul 5.15 Rima sudah bangun dan sudah mandi juga. Di dalam kamar mandi memang belum lengkap, dan untungnya Rima membawa satu sabun batang yang ukurannya kecil. Ia membereskan mukena seusai menyelesaikan salat subuh tanpa sajadah, hanya kain tipis sebagai pengganti. Tas yang Rima bawa tidak cukup kali diisi dengan sajadah yang tebal, ia hanya membawa mukena yang bahannya lumayan tipis. Mah, gumam Rafa sambil mengucek mata, rupanya anak ini sudah bangun. Istirahat saja, Rafa pasti sangat lelah. Ini di mana? Tanya Rafa. Dia juga meraba kasur yang empuk itu, ini kasurnya empuk banget mah, gak tipis. Rafa terus menekan kasur dengan wajah sumringah. Rima sedih, ini pertama kalinya Rafa tidur di kasur empuk, selama ini mereka tidur hanya dengan kasur lantai tipis lebih terlihat seperti karpet. Jangan banyak gerak, lutut Rafa masih sakit kan? Rima khawatir kalau lutut Rafa bengkak atau gimana, coba mamah lihat dulu. Rima berjongkok di depan Rafa yang duduk di atas ranjang dengan kedua kaki mengayun. Lutut Rafa masih diperban, walaupun hanya luka kecil, namun jika dibiarkan tidak diperban, pasti banyak bakteri atau debu yang menempel. Sakit gak? Tanya Rima khawatir. Rafa menggeleng, sedikit, memang tidak terlalu sakit, cuma ya agak nyut-nyutan ditambah rasa pegal karena semalam berjalan kaki lumayan jauh. Rafa dengar ya, kita sekarang ada di rumah orang lain. Jadi Rafa gak boleh main seenaknya. Terus kalau Rafa mau main harus izin dulu sama mamah ya. Rima takut nanti Rafa akan merusak beberapa barang mewah di sini. Meskipun Rafa bukan anak yang bandel ataupun anak yang tidak bisa diam, tapi yang namanya anak kecil ya tetap anak kecil. Rafa mengangguk, tas Rafa. Ini, mamah mau keluar dulu, kalau Rafa mau mandi, panggil mamah ya, jangan mandi sendiri takut nanti kena lututnya, jangan berisik juga ya, tidak enak sama yang punya rumah. Rafa mengangguk, dia rupanya ingin menggambar, tidak tahu menggambar apa, yang penting dia tidak rusuh. Rima keluar dari kamar, berjalan menuju dapur, ternyata masih kosong. Rima pikir Art di rumah ini ada 2 atau 3 orang, ternyata tidak ada sama sekali, hanya ada satpam sebagai penjaga gerbang, tapi anehnya dapur di sini sangat terawat. Bersih sekali, apa mungkin Artnya tidak menginap? Atau sedang libur, entahlah. Merasa memasak adalah salah satu tugasnya sekarang. Rima akhirnya mulai berkenalan dengan dapur yang baru pertama kali Rima lihat, banyak barang-barang yang tidak diketahui namanya ataupun kegunaannya. Di sana juga ada benda kotak kecil tapi gak kecil-kecil banget. Rima merabanya. Warnanya hitam dan ada beberapa tombol di sana, kompornya juga ada yang tidak mengeluarkan api. Dasar deso, lirih Rima. Pagi ini terasa berbeda. Dia baru saja bangun, dan hidungnya sudah dimanjakan wangi masakan dari dapur. Wangi yang begitu menggoda hidungnya sampai perutnya ikut bergetar. Pria berusia 21 itu sudah membuka mata dan dia sangat enggan untuk beranjak dari kasur. Dia ingin menikmati bau masakan yang khas, dan belum pernah terendus oleh hidungnya itu lebih lama. Dia tidak ke kantor hari ini,
rasanya malas sekali. Dia tidak kuliah akan tetapi dia sedang berusaha untuk mengembangkan perusahaan ayahnya, dan sekarang perusahaan itu sedikit demi sedikit ada kemajuan meskipun prosesnya sangat lambat. Rega Narendra Regard. Ya, nama pria berjas hitam itu Rega Narendra Regard, biasa dipanggil Rega. Setelah lulus dari SMA, Rega tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah. Pak Hendrik, ayah Rega, meninggal saat Rega baru lulus dari masa SMA-nya. Karena tidak ada lagi yang mengurus perusahaan, maka dia dengan senang hati mengambil alih perusahaan. Rega tidak kuliah karena dia tidak bisa membagi waktu, ditambah lagi Rega juga tidak tertarik. Ibunya pernah memaksa agar dia mau masuk kuliah tapi Rega selalu menolak. Rega selalu memberi pilihan pada ibunya kuliah atau perusahaan tidak terurus atau sebaliknya. Ibunya tidak mau perusahaan yang almarhum suaminya yang dulu dibangun dengan susah payah harus turun begitu saja. Jika kalian bertanya di mana ibunya sekarang, ibunya Rega yang bernama Gina tinggal di rumah yang berbeda dengannya. Gina tinggal bersama Anis, adik kandung Rega, dan suami barunya. Pernikahan Gina dan Amar belum dikaruniai keturunan karena mereka baru 1 tahun ini menikah ditambah dengan umur mereka yang sudah kelewat matang. Jadi mereka tinggal bertiga setelah Rega memutuskan untuk pisah rumah. Menyibak selimutnya, Rega turun dari ranjang kemudian masuk ke kamar mandi. Dia hanya mencuci muka dan gosok gigi saja dan setelah itu dia turun ke lantai 1 di mana wangi masakan yang sempat menggoda hidungnya tadi berasal. Di sana di meja makan sudah terhidang beberapa menu makanan, matanya yang tajam memandang satu persatu makanan yang ada di sana, dimulai dari nasi yang menyembul terlihat begitu pulen. Kemudian pandangannya beralih ke nampan berisi udang asam manis, sayur brokoli, tempe crispy dan juga, apa? Tunggu, itu kopi. Rega duduk di salah satu kursi. Rima menoleh dari kegiatan mencuci piring, dia terlihat gugup sekali, kepalanya sedari tadi menunduk. Lain kali buatkan teh, saya tidak suka kopi. Rega tidak begitu suka dengan kopi. Dia lebih suka susu atau teh hangat, dan kopi yang Rima seduh saat ini, itu adalah kopi Pak Jajang, satpam di rumah ini. Rima mengangguk gugup. Rega memakan makanannya dengan tenang. Rasa makanan ini sangat cocok di lidahnya, meskipun sayur brokolinya kurang garam sedikit. Biasanya pagi Rega diawali dengan selembar roti tawar, karena terburu-buru. Rega akan memasak hanya untuk makan malam saja, makanya kulkas di rumahnya tidak pernah kosong. Ini pertama kalinya Rega Narendra Regard sarapan dengan nasi. Di dalam kamar, Rafa tak henti-hentinya tersenyum sambil mengamati hasil gambarnya. Di buku gambar, Rafa baru saja menggambar ranjang serta kasur yang empuk. Ini pengalaman pertama kali Rafa tidur di atas kasur empuk. Makanya dia sangat semangat sampai-sampai ada niat untuk menggambarnya. Rafa sudah punya sekitar 5 buku gambar yang sudah penuh serta 1 buku gambar yang masih kosong. Semuanya dia bawa di dalam tas kesayangannya dengan pensil gambarnya yang semakin hari semakin pendek. Dia tidak pernah meminta kalau bendanya masih bisa digunakan. Nanti kalau pensil gambarnya sudah benar-benar habis, baru Rafa berani meminta kepada Rima, tapi kalau mamahnya tidak bisa membelikannya pensil gambar, pensil biasa pun sudah bisa menjadi karya di tangan mungil Rafa. Setelah menyimpan alat gambarnya dengan rapih, Rafa keluar dari dalam kamar dengan terlatih, lututnya masih terasa ngilu. Mata Rima membola menatap putranya dengan panik. Maaf tuan, ucap Rima seraya menunduk dan lekas menghampiri Rafa yang berdiri di depan pintu kamar dekat ruang makan. Rumah ini tidak besar jadi ruang makan serta dapur dalam satu ruangan serta terdapat pintu kamar pembantu di bagian belakang ruang makan dengan jarak tidak terlalu jauh.
Rega hanya menatapnya acuh dan kembali memasukkan sendok berisi nasi dan lauk pauknya. Tidak memperdulikan panggilan Rima terhadapnya. "Rafa mau mandi?" tanya Rima pelan. Ia elus kepala puteranya yang mengangguk. "Ayo masuk kamar lagi, tunggu mamah di dalam," perintah Rima dan Rafa menurutinya. "Maaf tuan, saya permisi ke belakang." Rega mengangguk sebagai jawaban. Di dalam kamar mandi yang kecil, Rafa menggosok tubuhnya sehingga penuh dengan busa sabun yang begitu menyerbak. Rima membantunya agar lutut Rafa yang terluka tidak basah. Rima belum nyaman tinggal di sini, tempatnya memang sangat bagus. Udaranya juga lumayan sejuk sebab banyak tanaman. Di depan, di pinggir, serta di belakang rumah, pasti ada. Sepertinya pria itu menyukai tanaman. Bahkan, di dapur pun ada beberapa tanaman yang sengaja dipajang. Mungkin karena watak pria itu yang cuek, Rima perlu beradaptasi lagi. Ia harus berhati-hati. Beruntung masih ada orang yang mau menampungnya dan juga Rafa. "Sudah, ayo pakai handuk." Setelah menghabiskan beberapa menit di kamar mandi, Rafa pakai baju sendiri. "Yah, mamah mau beresin meja." Rima keluar dari dalam kamar. Dilihatnya meja makan sudah ditinggal tuannya, entah kemana dia. Rima buru-buru membereskan makanannya supaya tidak dicicipi lalat atau semacamnya, kemudian mengambil satu piring nasi serta satu potong tempe crispy untuk ia makan bersama dengan Rafa. Rima tidak boleh menyia-nyiakan apa yang sudah dia dapat saat ini. Ia beruntung, masih banyak orang di luaran sana yang lebih susah darinya. Persoalan dengan Bu Desi, Rima berusaha untuk melupakannya, bukan melupakan, lebih tepatnya mencoba untuk mengikhlaskan. Perkataan yang sangat tidak mengenakan keluar dari mulut Bu Desi waktu itu. Rima mencoba untuk mengikhlaskan supaya ia tenang dan terbebas dari rasa dendam. Awal yang baru di rumah ini bersama pria asing yang mau menampungnya bersama Rafa. Semoga saja pria itu diberikan rezeki serta jodoh yang baik, karena sudah berbaik hati kepadanya. "Mau makan?" Rafa mengangguk. Mereka duduk berdua di dalam kamar, lesehan lebih tepatnya, sepiring berdua, menikmati waktu yang terus berjalan yang pastinya tidak akan terulang. Rima terus memandangi wajah Rafa. Ia berharap semoga puteranya ini bisa membawanya pada kebahagiaan, mendekatkannya pada ketenangan. Terlalu banyak luka yang Rima tanggung sendiri. Semua hinaan tidak seberapa. Yang terpenting ia masih bisa menikmati waktu berdua dengan penyemangat hidupnya saat ini. Malamnya, pukul 10.15 suara mesin mobil terdengar disusul decitan gerbang yang terbuka. Langkah kaki lebar kini menuju pintu utama rumah ini. Derap langkah yang lumayan jelas menyadarkan Rima dari lamunannya. Makan malam sudah terhidang di atas meja. Rima saat ini hanya sedang membersihkan yang perlu dibersihkan. Rafa sudah tidur dari 2 jam yang lalu. Anak itu sepertinya bosan. Biasanya dia akan main bersama temannya ataupun membantu Rima membereskan dagangannya. Tadi juga dia sempat ingin membantu Rima beberes rumah. Namun tidak diizinkan karena takut nanti Rafa merusak sesuatu. Pintu terbuka. Rega dengan segala kepenatannya merebahkan diri di sofa dengan memijat lembut dahinya. Baju kemeja serta jas yang pria itu gunakan terlihat sangat kusut. Tadi siang Rega ada rapat mendadak, yang awalnya akan santai-santai di rumah malah sibuk seharian penuh. Ada beberapa masalah di kantornya, dan harus segera diselesaikan hari ini juga. Sekarang Rega bisa bernapas lega. Masalah sudah beres, tapi penat fisik juga pikiran masih setia mengikutinya. "Tuh, tehnya tuan." Rima menunduk dengan suara lirih. Rega membuka matanya. Dia baru ingat ada orang lain di rumah ini. Rumah juga lebih rapi dan bersih dari biasanya.
Rega menyandarkan punggungnya di sofa kemudian membuka jasnya dan ditaruh begitu saja di samping sofa. Duduk, titahnya. Saya, tanya Rima memastikan. Iya, duduk. Kita perlu bicara, ucap Rega dan Rima mengangguk duduk di seberang sofa. Kamu, belum tahu saya? Tanya Rega, matanya memicing. Jujur saja Rima sangat gugup, suaranya yang bass terkesan serak semakin membuat Rima deg-degan, bukan karena apa, ia hanya gugup karena suaranya sangat berbeda pada saat pertama kali Rima mendengarnya, atau memang Rimanya saja yang tidak begitu memperhatikan. Belum, Tuan. Jika ada yang menanyakan saya di luaran sana, mereka akan menyebut saya dengan sebutan Rendra. Dan terkhusus di rumah, nama saya Rega, mengerti? Tanya Rega dan Rima mengangguk paham. Datu lagi, jangan panggil saya Tuan, saya masih muda, mungkin kita juga seumuran, dan untuk yang tadi pagi saya maafkan, saya merasa sangat tua jika dipanggil seperti itu. Baik Tuem, Kak. Cicit Rima ragu-ragu. Itu lebih baik. Rega memegang cangkir berisi teh hangat buatan Rima kemudian menyesapnya sedikit. Berapa usiamu? Rima gelagapan, dia lupa umurnya berapa. Dia hamil Rafa sekitar usia 17 tahun kemudian melahirkannya dan merawatnya selama 3 tahun. Karena usia Rafa sekarang masih 3 tahun, berarti sekarang usianya 20 tahun, jawabnya pelan. Rega menganggukkan kepalanya kemudian memijitnya sejenak, saya setahun lebih tua dari kamu. Lagi-lagi Rima mengangguk, tugasmu tidak berat, hanya beberes rumah, memasak dan menyiram tanaman yang ada di sini. Untuk membersihkan rumah kamu harus membersihkan semua ruangan kecuali kamar saya. Tidak ada yang boleh masuk ke kamar saya siapapun itu, paham? Paham. Untuk soal gaji kamu ingin saya bayar berapa? Berapa? Oh ayolah, Rima sudah sangat beruntung mendapatkan tempat tinggal yang layak, tapi ia juga butuh uang untuk membeli keinginan Rafa. Kalau dijawab segini nanti dianggap kemahalan, kalau dijawab terserah gimana kalau nanti gak digaji. Terserah kakak saja, saya sudah beruntung bisa tidur dengan aman. Loh mulutmu kenapa Rima? Di pikiran kamu sudah berhasil menemukan nominal yang cocok dan siap untuk diucapkan, tapi malah kalimat lain yang keluar. Nanti saya pikirkan lagi, kamu masak apa malam ini? Tanya Rega, dia melangkah mendekati meja makan sembari menggulung lengan ke mejanya, perutnya terasa keroncongan sebab belum makan siang, untung saja tadi pagi dia sarapan nasi jadi masih bisa ditahan. Melihat majikannya menuju meja makan, Rima bergegas membantu untuk menyiapkan alat makan serta menuangkan air putih ke dalam gelas. Saya permisi ke belakang, Rima ingin istirahat, sekaligus melihat Rafa tidur dengan benar atau tidak, tapi sebuah suara menghentikan langkahnya. Duduk dan temani saya makan. Rima terperangah mendengarnya. Spa. Bukankah untuk ukuran pembantu ini sangat tidak memungkinkan, seorang pembantu dengan majikan laki-lakinya duduk dan makan di satu meja yang sama? Yang benar saja, apa kamu tidak mendengarnya? Tanya Rega datar. Maaf tapi, tidak ada tapi, perintah saya wajib kamu turuti selagi itu kegiatan positif. Lagian apa susahnya tinggal duduk dan menunggunya selesai makan malam, pikir Rega. Tapi saya hanya meminta kamu untuk menemani saya makan, bukan untuk menemani saya tidur. Duduk, perintahnya tanpa ada penolakan. Akhirnya Rima mengalah. Dia duduk di sebelah Rega. Ambilkan saya nasi. Rega terus meminta Rima mengambilkan ini dan itu. Sampai sekarang Rima tengah duduk sembari menunggu tuannya ini selesai makan malam. Tadi Rega sempat memaksanya untuk ikut makan bersamanya,
namun Rima bersikeras menolak, perutnya sudah kenyang, tadi sore Rima sudah makan bersama Rafa. Besok-besok kamu harus menunggu saya pulang dulu, khususnya makan malam, kamu harus menunggu saya, baru boleh makan, ucapnya tegas. Setelah semuanya beres Rima berjalan menuju kamarnya dan juga Rafa, selesai dengan kegiatan membersihkan meja makan serta mencuci beberapa piring, akhirnya Rima bisa merebahkan tubuhnya di samping Rafa yang tengah terlelap. Nanti mamah pasti digaji sama Tuan Rega Kak Rega maksudnya. Rafa mau apa? Nanti kalau mamah bisa belikan insya Allah mamah belikan. Sisa uangnya kita tabung buat jengukin nenek sama kakek ya, nenek pasti seneng bisa bertemu dengan cucunya yang tampan ini. Rima mengusap air matanya yang meluncur bebas membasahi pipi tirus itu. Memandang puteranya sendu, rasa rindu pada ibu dan bapaknya sangat besar sekali. Apa mereka sehat-sehat di sana? Semoga saja mereka mau memaafkannya dan kau menerima ia kembali. Nanti kalau Rafa udah besar, jangan pernah sama sekali merusak wanita ya sayang, nasihatnya sambil mengelus pipi tembem milik Rafa serta mengusap halus mata yang terpejam itu. Wanita itu lemah, namun ada masanya wanita juga bisa menjadi kuat akibat dorongan dari kejadian yang membuatnya mau tidak mau dan siap tidak siap dia harus melewatinya. Kamu anak laki-laki yang terlahir dari rahim mamah, harus bisa menghormati wanita, jangan seperti ayah kamu ya, mamah gak mau Rafa seperti dia. Rima usap rambut Rafa yang mulai panjang. Walaupun Rafa terlahir dari pria yang tidak bisa menghargai wanita, mamah harap Rafa tidak seperti itu ya nak. Banyak orang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tapi semoga saja Rafa tidak akan pernah melakukan hal yang sama seperti yang ayahnya lakukan terhadap Rima. Maafkan mamah juga, belum bisa buat Rafa bahagia, semoga kasih sayang yang mamah berikan cukup untuk menggantikan sosok ayah dalam hidup Rafa, ucap Rima lirih, berbisik tepat di telinga Rafa. Rima mengecup kening Rafa sekilas kemudian memeluknya erat, selamat malam. Mimpi indah iya. Abaang. Yuhu, babang tampansku minta duit dong. Suara teriakan gadis yang begitu nyaring serta cempreng memenuhi seluruh ruangan. Bahkan Rima yang sedang berada di dapur pun dapat mendengarnya. Selama 1 minggu Rima tinggal di sini, tidak pernah ada yang datang ke rumah ini. Setelah mengeringkan tangannya, Rima berjalan ke arah ruang tamu. Seorang gadis cantik berkulit putih dengan barbarnya tiduran di atas sofa. Sepertinya gadis itu masih remaja, terlihat jelas dari wajahnya yang tampak masih imut-imut. Permisi, gadis itu menoleh. Dia memperhatikan Rima cukup lama setelah itu kepalanya menggeleng pelan. Kamu siapa? Tanyanya heran. Keningnya juga ikut mengkerut. Rima diam, tidak menjawab. Mana abang? Abang, siapa? Tanya Rima balik. Hadis di hadapannya ini sangat manis, kulitnya putih bersih. Rima yakin kulit itu sangat halus, berbeda dengannya, kasar, warna kulitnya pun sekarang sudah tidak begitu putih. Anis, ada apa kesini? Tanya Rega dari arah tangga. Kedua gadis itu menoleh, tidak satu gadis dan satu wanita itu menoleh, memperhatikan Rega dengan pakaian santainya. Merasa bahwa ia tidak dibutuhkan, Rima pamit ke belakang, tepatnya kamar Rafa. Biasanya anak itu akan menghabiskan waktunya di kamar sendirian, tapi pada saat Rima membuka pintu kamar, Rafa tidak ada di dalam. Rima panik, dia takut Rafa melakukan sesuatu atau merusak barang di rumah ini. Ia juga mencarinya di kamar mandi, tapi Rafa tidak ada di sana. Rafa, panggil Rima pelan, ia tidak mau mengganggu Rega dan gadis itu di ruang tamu. Langkah kakinya membawa Rima ke arah taman belakang,
kemungkinan Rafa bosan dan dia butuh suasana yang baru. Kasihan juga dia, kalau seharian hanya berdiam diri di dalam kamar. Taman belakang rumah ini lumayan luas, apalagi udaranya yang sangat segar karena banyak tanaman. Rumput Jepangnya juga rapih karena sering Rima rawat. Waktu pertama melihat halaman belakang, taman ini lumayan kotor tidak terawat. Rumputnya juga banyak yang tumbuh liar, karena tangan Rima gatal, jadi ia membersihkan dan merawatnya hingga kembali asri. Di sini juga ada gazebo. Rima pikir Rafa main di sana jadi ia memutuskan untuk melihatnya. Rafa, panggil Rima lagi, saat melihat Rafa termenung memandangi ikan yang berenang di kolam kecil depan gazebo. Apa mah? Rima menggeleng, tidak. Rafa lagi ngapain di sini? Tanya Rima. Ia duduk di samping Rafa saat ini, ikut memperhatikan ikan yang berenang dengan lincah. Nggak ngapa-ngapain, jawab Rafa seadanya. Selama 1 minggu bekerja di rumah ini, Rima merasa aman-aman saja, tidak ada perlakuan Rega yang membuatnya risih kecuali dia yang selalu meminta Rima menemaninya makan malam. Tapi yang Rima khawatirkan adalah Rafa, dia kesepian. Rumah ini terlalu sunyi untuk anak-anak. Waktu di kontrakan, Rafa sering bermain keluar dibanding diam di rumah, hanya sesekali membantunya membereskan barang dagangan. Rafa mau sekolah, ucap Rafa tiba-tiba. Rima menghela napas, Rafa masih kecil, nanti setelah usia Rafa 7 tahun, langsung masuk SD saja, gak usah teka dulu ya, sekolah TK perlu banyak biaya dan Rima tidak sanggup untuk sekarang. Rafa hanya mengangguk pasrah. Rima terperanjat, ia langsung berdiri dari duduknya, mendengar suara tegas Rega selalu membuatnya gugup tanpa alasan. Iya kak. Buatkan anis jus, perintah Rega. Dan Rima tanpa banyak tanya lagi langsung pergi ke arah dapur. Setelah kepergian Rima, Rega memperhatikan anak laki-laki yang selama ini tinggal di rumahnya. Rega jarang sekali di rumah, dari pagi sampai larut malam dia selalu di kantor. Akhir-akhir ini dia begitu sibuk. Beruntung dia membawa wanita bernama Rima itu, jadi dia tidak begitu sibuk memikirkan kebersihan rumah dan memasak setiap malam. Rega juga jarang sekali bertemu anak ini, tapi dia ingat nama anak laki-laki ini adalah Rafa. Duduk om, tawar Rafa yang melihat majikan mamahnya hanya berdiri. Tanpa pikir panjang Rega duduk di tempat Rima tadi duduk, di samping Rafa. Rafa terus memperhatikan wajah Rega yang tegas dan berwibawa. Di dalam hati kecilnya Rafa berharap nanti kalau dia sudah besar, dia ingin sekali seperti majikan mamahnya ini, tampan dan banyak uang. Rafa selalu sedih saat mamahnya kesusahan karena uang. Kenapa? Tanya Rega yang sadar sedari tadi diperhatikan Rafa. Rafa hanya menggeleng kemudian kembali memandang ikan. Bosan, tebak Rega, namun tidak ada jawaban dari Rafa. Besok om belikan kelinci, ucap Rega, entah kenapa mulutnya spontan mengatakan itu. Gak usah om, kata mamah Rafa gak boleh minta sama orang lain, kalau Rafa mau Rafa harus mintanya sama mamah aja. Kening Rega mengkerut, ini om yang nawarin, mau yang putih, hitam atau coklat? Tanya Rega lagi, dan Rafa hanya diam. Apa aja? Rafa terserah om, kan yang punya uang bukan Rafa, jawab Rafa polos sampai Rega dibuat gemas sendiri mendengarnya. Ya sudah nanti beli tiga-tiganya, final Rega. Mata Rafa membulat, gak om. Satu aja, kelinci pasti mahal. Sudut bibir Rega terangkat, oke satu, mau warna apa? Putih, jawab Rafa semangat. Rega mengangguk kemudian mengacak gemas rambut Rafa sampai berantakan. Gimana lututnya, sudah sembuh? Sudah om, kalau mamah yang tiup pasti luka Rafa sembuh.
Rafa memperlihatkan luka di lututnya yang sudah mengering. Beneran, nanti kalau Om punya luka, Mamah kamu suruh tiup luka Om ya, ucap Rega spontan. Tapi kan Om kuat, mana bisa Om punya luka? Bisa dong, Om juga manusia kan sama kayak kamu. Rega mengambil makan ikan di pinggir gazebo kemudian menaburkannya ke dalam kolam. Rafa terlihat antusias saat melihat ikan di sana saling berebut. Cukup lama mereka berdua diam memperhatikan ikan yang sedang makan, sampai akhirnya pertanyaan dari mulut Rega mengalihkan suasana. Ayah kamu di mana? Tanya Rega penasaran, entah kenapa mulutnya sangat ingin menanyakan hal ini. Melihat raut wajah Rafa yang berubah, Rega merasa bersalah, seharusnya dia tidak menanyakan itu kepada anak ini. Om. Kata Mamah ayah Rafa sudah meninggal Om, ucap Rafa sendu. Hati Rega teriris, dia ditinggalkan ayahnya saat lulus SMA saja sudah sangat sedih. Bagaimana dengan Rafa yang sudah ditinggalkan sejak dini oleh ayahnya? Jangan sedih, Rafa masih punya mamah yang hebat. Besok juga kan Om mau belikan kelinci. Hibur Rega. Namun, sepertinya tidak berhasil. Rafa terus termenung, entah apa yang dipikirkan anak itu sampai sudut matanya memerah. Rafa kenapa? Tanya Rega hati-hati. Rafa mau peluk ayah, tapi gak bisa, ucap Rafa, suaranya terdengar serak. Rega merentangkan kedua tangannya, bermaksud mengajak anak ini masuk dalam dekapannya. Dengan segera Rafa menubruk tubuh gagah itu. Rafa memeluk Rega, isakan kecil terdengar dari mulutnya. Dengan senang hati Rega mengelus punggung Rafa. Rega tidak tahu kenapa perasaannya menghangat saat pelukan Rafa semakin mengerat. Yang jelas dia nyaman saat anak ini memeluknya begitu kencang. Bersambung.